Peringatan risiko. Perdagangan forex, komoditas, option, dan CFD adalah produk leverage yang memiliki tingkat reward dan tinggi, tetapi juga memiliki tingkat risiko yang tinggi. Anda bisa kehilangan modal yang diinvestasikan dan mungkin tidak cocok untuk semua orang. Pastikan bahwa Anda telah memahami risiko untuk terlibat dalam perdagangan ini, dan tidak menginvestasikan uang yang Anda tidak mampu untuk kehilangannya. Halo rekan-rekan trader Indonesia, selamat datang kembali di channel Forex Mindset, channel tempat untuk belajar forex bagi pemula. Di video kali ini kita masuk ke materi ke-6. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat untuk Anda dan untuk kita semua. Oke, di video kali ini kita masuk di materi ke-6 tentang trendline. Ada total 7 materi dari seluruh materi kelas pemula, yaitu mulai dari yang 1 sampai ke 7. Jadi tinggal 2 materi lagi, berikutnya kita akan belajar tentang channel. Kita langsung aja masuk ke materi, itu tentang trendline, cara menggunakan trendline dalam trading forex. Oke, kita mulai. Dalam trading forex ada 3 jenis trend, yaitu trend naik, uptrend, trend turun atau downtrend, dan trend datar atau sideways. Trend naik secara sederhana adalah keadaan ketika harga bergerak naik, tetapi ada syarat untuk menentukan bahwa tren dalam keadaan uptrend ya. Kemudian yang kedua, tren turun juga nggak terlalu rumit. Tren turun adalah keadaan ketika harga bergerak turun. Sebagaimana uptrend, trend down juga mempunyai prasyarat. Kemudian sideways adalah pergerakan yang bukan uptrend dan juga bukan downtrend, tetapi tetap ada naik dan turun, hanya saja di batas range tertentu. Kemudian untuk persyaratnya tadi apa saja, ini bisa saya jelaskan kita perhatikan di gambar ini. T adalah trough, P adalah peak. T adalah trough atau lembah, P adalah peak atau puncak. Untuk lebih gampang kita sebut aja ini lembah, ini puncak ya. Untuk disebut sebagai tren naik uptrend, syaratnya adalah dia membentuk suatu lembah dan suatu puncak. Kemudian setelah puncak terbentuk, dia turun lagi tapi tidak lebih rendah dari lembah yang sebelumnya. Kemudian setelah dia sampai di lembah yang baru, dia kemudian naik lagi. Naiknya ini harus lebih tinggi dari puncak yang sebelumnya, dan begitu seterusnya. Itu adalah syarat untuk tren naik. Kemudian untuk tren turun juga sama seperti tren naik tadi, syaratnya adalah dia ada puncak, ada lembah, dan membentuk puncak baru yang tidak lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Lalu dia juga membentuk lembah baru yang lebih rendah dari lembah yang sebelumnya. Dan sedangkan untuk sideways adalah dia ada puncak, ada lembah, dan dia membentuk lembah baru yang tidak lebih rendah dari lembah sebelumnya, dan dia juga membentuk puncak yang tidak lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Jadi itu adalah tren disebut datar atau sideways. Kemudian cara memakai trendline. Pada keadaan uptrend, gambar trendline dengan menghubungkan minimal 2 titik lembah atau trough. Ya, ini ada lembah pertama, lembah kedua dihubungkan menggunakan trendline. Pada saat ini trendline tersebut berperan sebagai support. Kemarin kita sudah belajar tentang support dan resisten. Jadi trendline di sini adalah berperan sebagai support. Jika trendline support ini tembus, artinya ini adalah sinyal awal bahwa akan ada kemungkinan perubahan tren. Ya, tren up ini akan berakhir, dia akan berubah menjadi tren down. Dan juga pada keadaan downtrend, ini adalah menggambar dengan menghubungkan 2 titik puncak. Puncak pertama, puncak kedua. Di sini, fungsi trendline ini sebagai resisten. Jika trendline ini tembus, dia bergerak naik ke atas dan tembus, ada kemungkinan bahwa downtrend akan berakhir dan membentuk sebuah uptrend. Kemudian cara memakai trendline, dari contoh gambar ini kita bisa lihat bahwa dalam pergerakan harga bisa terjadi beberapa perubahan tren. Di sini ya, ini adalah pertama uptrend, downtrend, kemudian ada sideways juga. Ini lengkap nih, ada uptrend lagi, downtrend lagi. Dan bahwa perlu kita perhatikan secara umum gambar di samping ini memperlihatkan tren naik yang kita sebut sebagai major trend. Jadi ini adalah garis yang biru ini adalah major trendnya. Major trendnya karena miring ke atas, ada lembah dan lembah lagi, berarti ini adalah uptrend. Dan di dalam uptrend ini adalah tren-tren kecil.
Jadi ada istilahnya tren di dalam tren. Oleh karena itu kita harus teliti dalam menganalisa sebuah tren, apakah itu adalah tren major secara keseluruhan atau tren minor, yaitu ria-ria. Kemudian cara menggambar tren adalah ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, trendline yang valid itu menghubungkan paling tidak minimal 2 puncak atau 2 lembah. Namun untuk mengkonfirmasi trendline itu sendiri, kita butuhkan di titik puncak atau titik lembah yang ketiga. Jadi titik puncak atau lembah ketiga itu adalah konfirmasi untuk kita melakukan entry. Yang kedua, semakin miring trendline yang kita gambar, maka tingkat kekuatannya akan semakin berkurang, ya, dan akan semakin mudah ditembus. Jangan terlalu miring kalau menggambar trendline, ya, karena semakin miring dia semakin rentan ditembus. Kemudian yang ketiga, trendline akan semakin valid jika semakin banyak titik yang dihubungkan. Kalau tadi syaratnya adalah minimal 2, kalau ada 3 atau 4 berarti semakin valid arah tren tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan memaksa untuk menggambar trendline yang divalid-validkan. Kadang kita maksakan diri untuk menganggap bahwa trendline itu valid, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Jadi itu jangan sampai kita buat seperti itu. Oke, kita langsung ke chartnya. Ini udah sempat saya gambar-gambar tadi, saya hapus dulu ya. Ini udah 2 kali bikin video sih, udah ngedit sih, tadi udah bikin sekali, bikin lagi nih. Nah, untuk menggambar trendline, kita bisa pakai ke time frame yang kita pilih ya. Semakin tinggi time frame-nya, semakin kuat tren tersebut. Kemudian kita pilih ini, zoom in, zoom out, untuk melihat tren secara keseluruhan. Kalau normalnya kan gini, kan kita cuma lihat beberapa chart, yang nggak bisa lihat banyak. Kalau kita zoom out kan, pandangan kita lebih luas tuh, lebih panjang kan. Kemudian untuk menggambar trendline kita pakai yang ini, ya objek yang ini, draw trendline. Klik, kemudian tahan. Misalkan kita mau gambar tren, di sini kita lihat trennya agak menurun nih. Kemudian kita cari puncak-puncaknya, kita hubungkan 2 titik. Nah, di sini misalkan kita ambil dari sini 1, kemudian ke sini yang kedua, ya. Kita rapikan lagi. Nah, ini kan udah terjadi sebuah trendline. Ini adalah downtrend ya, downtrend. Kemudian di dalam downtrend ini ada juga tren-tren kecil, bisa juga kita gambar lagi yang minor trend. Major trendnya down ya, downtrend. Kita bisa gambar misalkan di sini. Ini semua down ya. Dari sini kita bisa gambar lagi ke sini ya. Nah, kemudian kita besarkan. Ini kan bisa kita rapiin lagi, tempelin aja ke sini. Nah, ini kan kelihatan nih. Ini adalah tren major kita yang besar tadi. Ini adalah tren minor. Ya. Jadi ini tren minornya udah ke break ya. Tembus dia naik. Cuman di tren majornya ini kita bisa lihat, anggap kita tadi baru dapat 2 titik, 1 titik di sini, 1 titik di sini. Kemudian kita butuh konfirmasi di titik yang ketiga. Nah, di sini dia. Kan titik ketiga nyentuh lagi nih. Ya, kalau saya besarin, saya zoom. Nah, ini ya. Hampir ya. Kalau kita lihat secara ringkas ini nggak nyentuh sih, hampir gitu. Tapi kita udah bisa perkirakan bahwa titik yang ketiga ini adalah konfirmasi untuk entry. Jadi kita bisa ambil entry sell di sini. Kemudian untuk penempatan stop loss-nya kita bisa letakkan di sini. Kita gambar pakai ini aja ya, untuk nandain. Ini bukan trendline, untuk nandain stop loss. Di sini stop loss kita. Atau itu stop loss pertama. Pilihannya ya, atau di sini. Nah, kalau misalnya kita ambil sell di sini, stop loss kita adalah di sini. Kemudian take profitnya kita tinggal sesuaikan lagi. Mau take profit di berapa? Kita bisa lihat di support-support yang sebelumnya. Jadi gitu ya. Nah, ini confirm nih. Di sini dia, kalau kita ambil sell di sini, setelah kita gambar trendline downtrend, kemudian dia akan turun nih, profit nih kita. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini udah mulai masuk ke sideways ya. Sideways dia di sini cenderung agak naik walaupun
nggak terlalu naik, bisa dikatakan hampir sideways sih. Ini bisa kita gambar trendline-nya. Kalau kita lihat di sini kan agak naik nih, kita ambil dari sini, kita hubungkan ke sini. Nah, ini kan baru 2 titik nih, anggap aja baru 2 titik ini yang kita dapat, cenderung sideways ya, walaupun agak landai juga sih trendline-nya. Nah, ini trendline-nya, titik 1, titik 2. Kita akan menunggu konfirmasi sepanjang garis ini, kapan dia nyentuh kita akan entry buy. Di sini dia nyentuh ya, di sini dia nyentuh. Kalau kita entry buy di sini, berarti kita masih ke break ya. Jadi trendline kita ini ditembus. Nah, ini adalah dia sudah berubah. Karena ini adalah lembah, puncak, lembah lagi, tidak lebih rendah dari ini, dan puncaknya tidak lebih tinggi dari sini. Makanya saya bilang tadi ini bukan uptrend, cenderung ke sideways. Kemudian di sini di lembah yang ketiga, dia dia hanya koreksi kecil di sini ya, dia nggak kembali naik ya. Kalau dia uptrend dia seharusnya naik gitu, tapi sini ditembus trend lainnya dan tren kemungkinan berubah jadi tren turun ya. Ini udah break di sini. Itulah gunanya dalam setiap trading kita pastikan pakai stop loss agar kalaupun analisa kita tidak sesuai, tidak pas, kita masih bisa aman. Jadi kemana-mana ya pembahasannya. Ya, ini hanya kita belajar menggambar trendline. Jika kalian masih kurang paham, silahkan tinggalkan komentar, kita bahas lebih lanjut. Dan mungkin sampai di sini dulu video tentang trendline ini, tentang cara menggambar trendline. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya tentang channel. Channel ini juga hampir sama seperti trendline, dia hanya saja dia ada 2 trendline gitu, jadi bentuknya 2 garis gini berhubungan ya, atas bawah gitu. Nantilah kita lihat di video yang berikutnya.